Oke teman-teman, ini seandainya ini adalah tower ya teman-teman ya. Lalu saya masukkan sensor itu di dalam, ya seperti ini ya. Saya gantungkan saja. Nah, sensornya saya taruh. Tower itu nanti terserah lah ya, gimana sistemnya mau taruh tower. Lalu kan air dari pengisian itu kan dari atas ya biasanya teman-teman ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah, lalu dia mengisi sampai dia, nah seperti itu, tenggelam ya, nanti tenggelam nih. Nah pada saat dia tenggelam, lalu bunyi. Nah bunyinya di mana? Bunyinya di buzzer teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Angga Om. Ya, kali ini saya akan membuat alarm indikator suara ketika air dari toren penuh ya. Jadi perkaranya adalah mengapa harus saya buat? Karena air yang selama ini masuk berasal dari PDAM, bukan dari mesin sendiri ya teman-teman ya. Jadi air yang masuk ke dalam PDAM yang saya tahu pada saat dia penuh itu airnya adalah akan meluber ya. Sehingganya yang saya tahu pada saat saya harus matiin keran itu ketika air itu luber dan ke bawah ya, gitu kan, baru saya matiin gitu kan. Lalu saya berpikir sepertinya ini solusinya adalah harus memberitahu ya, ada alarm yang membuktikan bahwa air itu penuh di torennya, sehingga saya akan mematikan atau keran airnya itu ketika belum luber ya. Begitu teman-teman. Jadi yang saya gunakan adalah sensor P31 Float Switch Water Level Sensor saklar pelampung ketinggian air yang harganya cuma 19.000. Ini sederhana ya sistemnya ya, tidak rumit, tidak juga gunakan biaya yang mahal gitu kan. Karena yang dibutuhkan cuma tiga komponen gitu kan, baterai, sensor, lalu ada buzzer aktif ya. Oke, let's go. Oke teman-teman, yang dibutuhkan adalah ini teman-teman, buzzer pastinya, baterai di dalam, ada baterai di dalamnya, ada 4,5 volt 3 biji, terserah ya mau yang besar atau yang kecil juga baterainya. Lalu ini ada saklar tambahan, ini saya menggunakan saklar yang sejenis ini aja yang adanya di sini karena bahan second ya. Oke, ada kabel juga, kabelnya ini ya lumayan panjang ya karena dari tower ke bawah ya. Jadi udah itu ada sensor. Nah, sensornya ini sifatnya adalah saklar ya. Yang perangkat yang dibutuhkan adalah pertama adalah sensor. Sensor ini beli di Tokopedia ya, atau beli di toko online juga banyak. Sensor ini kalau misalkan dia naik ke atas, fungsinya bisa dua ya. Bisa berdiri gini, dia ke atas akan hidup. Jadi atau berada di bawah. Sensor ini punya kuncian di sini, bisa dilepas seperti ini. Nah, mengapa dia bisa hidup atau dia ini kan sebenarnya sama aja seperti saklar ya. Rupanya di dalam sini ada sejenis magnet teman-teman. Yang hitam itu adalah magnet. Lalu di dalam sini juga ada magnet sepertinya. Saya juga kurang paham. Tapi intinya pada saat dia bergerak seperti ini, naik ke atas, ini seperti dia sedang memencet saklar ya, menyatukan saklar gitu kan. Oke, ini adalah kunciannya ya. Ini baut, ini bisa dilepas bautnya. Ini fungsi karetnya ini ada. Di sini dikasih karet juga. Jadi misalkan teman-teman mau masang di tiangnya gitu, ini dibolongin, masukin, lalu dikasih kuncian karet sealnya, lalu kita kunci lagi dengan yang ini. Nah gitu, pasang ini ya. Ini kunciannya cuman diselongsongin aja seperti ini. Ada drat ya di sini ya. Baterai di dalam sini saya kasih baterai tadi.
baterainya ini saya memanfaatkan medianya saja, saya tidak mau merusak produknya ya. Ini sebenarnya produk lampu 4,5 volt, ini masih hidup. Nah itu lampu yang dipencet itu loh, 4,5 volt. Baterainya ini saya memanfaatkan baterai yang ini, maksudnya saklar ini saya hubungkan aja, ngambil baterai yang ini gitu. Oke teman-teman, untuk baterai kita mempunyai opsi yang berbeda juga selain menggunakan baterai yang dijual di pasaran ya, seperti yang tadi disebutkan. Ini ada adaptor yang bisa dipilih outputnya, yaitu 1,5, 3, 4,5, 0 volt, 12 volt ya. Nah untuk penggunaannya teman-teman bisa menggunakan voltase ini, bisa dipilih yang ketiga, dari 1,5, 3, lalu 4,5 ya, 4,5 volt ya. Di sini ada tulisannya 4,5 volt, kelihatan ngeblur. Jadi di ujungnya itu ada plus dan minus di sini. Ini karena kabelnya saya salah, tapi harus dideteksi menggunakan multimeter ya. Oke teman-teman, untuk satu daya yang lain bisa kita gunakan adalah kabel charger HP ya. Charger HP ini keluarannya adalah sekitar 4,5 sampai 5 volt ya. 5 volt berarti masih aman terhadap buzzer ya. Untuk caranya adalah di ujung, di bagiannya yang ke handphonenya itu kita potong, atau kalau memang teman-teman bisa membuat jack USB seperti handphone gitu ya, itu bisa diterapkan di mesin yang ke buzzernya ya kan gitu. Kalau misalkan rumit, kita potong aja, kita ambil adalah yang pastinya adalah kalau di USB itu biasanya yang warna merah adalah plusnya ya kan. Untuk minusnya biasanya kalau jenis kabel USB itu yang minusnya itu warna hitam, minusnya warna hitam, atau yang kalau sejenis yang ini adalah minusnya ini warna yang seperti ini nih, kabel ini nih, ini minusnya, ini plusnya. Nah untuk ini kabel data nih, jadi nggak usah dipikirkan, yang penting dua kabel ini nih dipakai. Jadi plusnya ini minusnya, lari ke minus ya. Ini bisa kita gunakan langsung ke buzzer ya. Ya seperti tadi, fungsinya seperti baterai yang lain. Di sini setelah sensor, baterai, lalu ada buzzer aktif. Jadi untuk buzzer teman-teman, buzzernya belinya yang aktif ya, jangan yang pasif. Jadi ini adalah jenis buzzer yang aktif. Apa bedanya? Kalau buzzer aktif dia bisa bekerja tanpa ada rangkaian lain ya. Jadi hanya buzzer dikasih baterai pun dia akan hidup gitu loh, buzzer aktifnya itu. Kalau pasif dia perlu lagi rangkaian-rangkaian lainnya, sehingga buzzer pasif itu biasa dipakai di PC atau komputer ya, yang kalau misalkan ada permasalahan di komputer, taruh alarmnya rusak, dia bunyi tit gitu, tit gitu. Kalau misalkan di PC atau komputer kan biasanya kalau ada bermasalah kan kayak gitu bunyinya. Nah itu buzzer pasif. Lalu yang ini kita gunakan buzzer aktif. Ini kemarin saya beli sekitar 15.000. Nah, oke teman-teman, ini adalah skemanya yang real ya, penempatan komponennya. Jadi pada dasarnya teman-teman, ini hanya sederhana ya. Dari baterai 4,5 volt atau juga 5 volt bisa, nggak masalah. Yang penting itu baterai ini adalah fungsinya untuk bisa menyuplai yang ada di sini, buzzer ya. Buzzer ini punya voltase maksimal gitu. Kalau nggak salah dia di sini. Nah, jadi ini belakang buzzer ya. Dia belakang buzzer ini ada tulisannya DC 3 sampai dengan 24 volt. Jadi sebenarnya dia bisa maksimal sampai 24 volt. Bisa dikasih voltasenya 12 juga. Kalau misalkan tidak pakai baterai atau pakai charger HP juga bisa. Yang penting titik maksimal dari voltasenya ada 24 volt. Baterai ini plusnya, plus baterai ini DC ya teman-teman ya. Jangan dihubungkan ke 220 ya, voltase 220 nanti jebol, ininya jebol sama sensornya mungkin jebol. Jadi ini menggunakan baterai, voltasenya dikecil, jadi plusnya itu yang kita mainkan,
yang ada ke sensor ini, ya kan? Yang ini, anggap aja ini adalah kabel yang dari sini. Lalu yang keluaran ini, yang ini adalah yang di sini. Lalu masuk ke buzzer. Sebenarnya ini saya buat di bagian ini menggunakan sebelum buzzer menggunakan saklar ya. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya fungsinya adalah supaya mudah aja. Oke, lanjut teman-teman. Fungsi daripada bingung, kalau misalkan teman-teman mau buat, kalau misalkan langsung aja nggak masalah. Ini kabelnya putusin, gabungin jadi satu di sini. Jadi nggak perlu lagi pakai saklar ini ya. Ini sebenarnya untuk saya mudahkan aja. Kalau misalkan saya lepas-lepas diposisikan tempat yang berbeda aja. Pada intinya kalau misalkan memasang saklar adalah pemutus aja ya, untuk memutus dan mau nyambung lagi aja gitu. Jadi fungsinya adalah untuk memutus, terserah mau masang di mana juga, mau dimodif di sini atau di sini, diputus tambah jadi dua gitu kan, terserah, nggak masalah ya. Jadi awalnya itu ini adalah produk lampu yang menggunakan voltase 4,5 volt ya. Saya harus bongkar dulu, didorong dulu ini ke sana. Nah, seperti ini. Ini adalah lampu pencet ya. Ini pakai di mobil biasanya. Ini saya pakai aja. Saya ini sebenarnya mau nyari media kemarin. Medianya tapi sulit. Yang penting itu yang penting media untuk penggunaan naruh baterainya. Saya susah nyarinya. Sehingganya saya memanfaatkan tanpa merusak ya. Ini tetap bekerja. Lampunya juga. Jadi saya tidak hanya memanfaatkan media baterainya saja. Lalu mungkin bisa saya jelaskan dari begini teman-teman ya. Intinya buzzer ini bisa bekerja langsung jika connect sama baterai. Jadi logikanya dua kabel ini plus dan minus, jika dihubungkan dengan baterai, jika kabel keluaran daripada buzzer ini jika dihubungkan langsung ke minus dan plus baterai, maka buzzer ini kan hidup. Tapi saya tidak langsung saya hubungkan, yaitu ada prosesnya. Jadi itulah yang gunanya dari sensor tadi itu, ialah sebagai saklar yang memutuskan dan menyambungkan buzzer untuk supaya bunyi atau tidak bunyinya ya. Jadi untuk plusnya ini saya langsung hubungkan ke ujung baterai yang plus, yaitu kepala baterainya yang ini nih, plus nih. Kepala baterainya plus yang ini ya. Ini saya hubungkan langsung ke buzzernya, ke kabel buzzer yang merah ini. Lalu kalau di tempat lain itu medianya yaitu biasanya baterai-baterai itu sejajar ya, berurutan gitu kan bentuknya. Kalau ini dibuatnya segitiga. Jadi 3 kali 1,5, artinya ini jumlah voltasenya adalah 4,5 volt. Ini perpaduan 1,5 pantatnya baterai ini itu adalah minus, ketemu dengan plusnya dari baterainya selanjutnya, lalu pantat baterai yang ini juga ketemu plusnya, lalu berakhir di minusnya, minus baterai. Nah, minus baterai ini yang saya mainkan, yang saya putus, ini disambungkan dengan media sensor ya. Jadi kabel yang ini saya larikan, saya keluarkan, dan saya tidak nyambung langsung ke ke buzzernya. Buzzernya itu saya berbunyi ketika sensor itu dia mengidentifikasi itu nyambung, baru dia bunyi. Nah, seperti itu sistem kerjanya teman-teman, sederhananya aja. Jadi ini kabel yang dua ini, keluaran ini, anggap aja saya tempel aja di dua ini gitu. Saya gabungkan salah satunya. Jadi yang hitam ini lari ke kuningnya satunya, yang putih ini ke kuningnya sebelah sini gitu. Nah, sehingganya pada saat dia memberi identifikasi bahwa ini sebagai saklar dan hidup, maka sistem kerjanya adalah
bekerja, buzzer akan bekerja. Jadi dia seperti muter, nah gitu, muter lalu menghidupkan buzzernya gitu teman-teman. Begitu aja sistem kerjanya teman-teman. Dan ini untuk saklar ini sebenarnya untuk dipakai, dipasang atau tidak sebenarnya nggak masalah ya, ya kan. Kalau misalkan teman-teman bingung, ini kan sebenarnya hanya pemutus aja. Kalau misalkan bingung, ini putus aja dua-duanya nih, langsung sambungin. Jadi kabel satu ke sini, kabel 2-nya juga ke sini. Dan untuk pemasangannya bebas kalau untuk ke sensor ya. Kan sensor ini tidak ada polaritas, mau untuk plus atau minus nggak masalah. Mau di sini karena ini saklar ya, bukan fungsi plus minusnya ya. Jadi saklar itu tidak peduli dia plus minus. Jadi pada yang dimainkan adalah misalkan kita saklar polaritas minus, berarti yang kita mainkan adalah yang di minusnya aja. Kalau bukan berarti kita menggabungkan ini ke plus atau minus, tapi yang dimainkan di sini adalah saya memutus alur listrik yang di minusnya. Berarti adalah sama aja ini minus semua kabelnya ini sebenarnya gitu. Gitu teman-teman sistem kerjanya. Oke teman-teman, begitu aja untuk konten hari ini ya, dengan membuat saklar alarm untuk torrent. Jangan lupa di like dan di share jika suka. Jangan lupa juga di komen ya. Dan jangan lupa juga terus menyaksikan konten-konten dari Angga Ong. Semoga bisa memberikan manfaat dan memberikan ide juga untuk yang kreativitas yang lebih besar lagi ya. Terima kasih.